Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radioendoe. Awah, yolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini atau di hari ini tepatnya di edisi siar kami, edisi siar hari Jumat tanggal 23 Agustus bertepatan dengan 18 Safar 1446 Hijriah. Kami hadir kembali membersama Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga boleh didengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang juga kita live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya Insa Mesra dan selamat beraktivitas untuk Insa Mesra yang mungkin saat ini lagi beraktivitas, apapun aktivitasnya semoga semuanya berjalan lancar. Kita ingatkan hari ini hari Jumat ada kewajiban Insa Mesra khususnya kepada kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid di seputar tempat tinggal Anda dan diingatkan juga ya untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insa Mesra kita hadir menemani Insa Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak narasumber yang selalu setia berbagi ilmu kepada kita semua, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Dan untuk Jumat hari ini kita lanjutkan kembali bagian kedua rukun sholat keempat atau syarat-syarat baca Al-Fatihah dan seterusnya. Baik, kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustaz dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Itu pun kita harapkan kepada pendengar semuanya, semoga semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materinya Ustadz, tadi saya sudah sampaikan ke Insa Mesra. Nanti boleh juga bergabung di layanan telepon kita 0853-9535-0907. Ya, silahkan Ustadz dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insa Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang keberapa ini tidak tahu. Yang jelas ini tanggal 23 bulan 8 Agustus 2024. Ya. Insya Allah kita pembahasannya akan melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya. Ya. Yaitu apa? Pembahasan sebelumnya yaitu tentang rukun-rukun sholat, rukun sholat yang keempat. Namun kan belum selesai juga, maka kita masuk ke rukun sholat yang keempat tapi bagian keduanya. Rukun sholat yang keempat yaitu ar-ruknu ar-rabi'u qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Nah, itu kemarin yaitu mura'atu hurufiha falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu wa kadzalika abdallah harfan biharfin. Jadi harus menjaga setiap huruf-huruf al-fatihahnya, walau satu pun, pokoknya satu aja dijaga semuanya, pokoknya jangan ada yang kurang walaupun satu ataupun diganti, nggak boleh. Kalau maka terjadi hilang satu kah atau diganti satu dengan yang lain, maka ini akan membatalkan sholatnya, tidak sah. Gitu. Muro yang selanjutnya mura'atu daripada syarat-syarat Al-Fatihah ya. Karena rukun sholat yang keempat itu adalah membaca Al-Fatihah. Itu baca Al-Fatihah ada syarat-syaratnya. Ini pembahasan daripada syarat-syarat baca Al-Fatihahnya. Itu diantaranya mura'atu tasydidatiha. Nah, itu menjaga tasydidnya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ada tasydidnya. Falau khaffafa musyaddidan lam yu'tadda bi qiraatihi fa alaihi ay yu'idahu musyaddadan. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatuhu in taghayyara al makna ma'al ilmi wal amd wal illa tabtul. Jadi kalau kita tidak mentasdidkan bacaan tasdid maka akan batal.
Lalu bagaimana kalau tidak ditasydidkan? Maka harus diulangi lagi bacaannya. Artinya apa itu, Ustaz? Kalau tasydid itu yang bacaannya yang tandanya itu kayak W. Itu kalau dalam harokat Arab itu ada kecil, di atasnya itu ada W, itu kayak double gitu. Contohnya Iya karena budua iya nggak boleh. Iya karena budua iya, harus iya karena di situ ada tasydidnya. Iya. Ihdinas di atas sod itu ada tasydid, nggak boleh ihdinas siratal, harus ihdinas dimasukkan, tasydid itu dimasukkan. Ihdinas double, aslinya double itu. Iya karena seperti bismillah itu kan di lafaz Allah, lafaz jalalah, di atasnya ada kayak W kecil. Nah, itu namanya tasydid. Nah, itu harus bismillah, nggak boleh bismillah, harus bismillah. Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman. Harus Ar-Rahman. Kalau bahasa Bugisnya itu Ustaz masadu. Kayak Makassar kan, Bugis kan ada tasdidnya rata-rata. Kalau bahasa Bugisnya itu biasanya orang bahasa kalau ngaji, tapi bahasa Bugisnya itu masadu. Masadu ya, kayak Makassar yang kami tahu karena dulu itu belum ke sini. Jadi Makassar itu ya tulisannya menurut saya satu S-nya, ternyata padahal Makassar ada tasdidnya itu. Kayak apa lagi? Caka ya. Caka itu K-nya 2 atau apa? Yang mana itu, Ustaz? Caka nggak mau. Satu ya. Iya. Ada lagi bahasa-bahasa Bugis itu rata-rata ada harus tasdid katanya. Kayak apa lagi ya? Banyak ada tasdidnya itu. Kemudian di antara tasdid Al-Fatihah ada 14. Faslun tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Tasdid Al-Fatihah ada 14. Apa saja? Bismillahi, pada lafaz bismillah fauqal lami, di atas lam jalalah. Bismillah, nggak boleh bismillah. Harus bismillah. Kemudian ar-Rahmani fauqar ra'i, di atas roknya itu ar-Rahman, nggak boleh ar-Rahman, tapi ar-Rahman gitu. Ar-Rahimi fauqar ra'i, ar-Rahim juga di atas roknya ar-Rahim. Itu membatalkan ini. Iya kalau tidak ditasydidkan. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh bismillahirrahmanirrahim, nggak ada tasydidnya, nggak, mana batal. Fauqar alhamdulillahi, di lafaz alhamdulillah itu fauqal lamil jalalah, di atas lam jalalah. Alhamdulillahi, nggak boleh alhamdulillah, harus tasydid alhamdulillah itu. Rabbil alamin fauqal ba, di atas ba. Rabbil, nggak boleh Rabbil alamin, harus Rabbil alamin. Nah, Ar-Rahman, nah ini di atas ro juga. Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman. Fauqar ra'i. Ar-Rahimi fauqar ra'i, Rahim juga di atas ro. Ar-Rahmanirrahim gitu. Maliki yaumiddin, di atas dal. Fauqad dali, di atas dal. Maliki yaumiddin, nggak boleh Maliki yaumiddin, harus ada tasydidnya, masukin Makassar yaumiddin gitu. Maliki yaumiddin. Fauqad dal. Iyyaka na'budu. Nah, ini juga fauqal ya, iyyaka na'budu. Enggak boleh. Iya, kan kadang ada anak kecil kalau kita ngajar TP atau apa, iyyaka na'budu wa itu kayak enggak niat, harus tasydid itu di atasnya. Di atasnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus tasydidnya. Wa iyyaka nasta'in, dan di atas lafaz iyyaka nasta'in fauqal ya, di atas iya juga. Iyyaka na'budu wa iyanya itu tasydid. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini fauqa shad, di atas shad. Di atas so ihdinas, ada dimasukin ihdinas siratal, enggak boleh ihdinas siratal, harus masuk ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi fauqal lam, di atas lam itu siratal ladzi, di atas lamnya. Siratal ladzi, enggak boleh siratal ladzi, siratal ladzi, harus siratal ladzi gitu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqad dod wal lami, di atas dod sama di atas lamnya. Waladdallin, do-nya masuk, walad enggak boleh waladolin, tapi walad masuk tasydid.
la masukin ke dot, waladdallin masuk ke lam juga, tasdid. Itu 14 di tasdid Al-Fatihah itu harus ditunaikan, kalau tidak 14 ya Ustaz 14 ya. Iya. Sebelum kita berlanjut Ustadz, Ya. Sebenarnya kemarin itu ada pertanyaan yang masuk, cuman kemarin itu nggak ada sempat untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama itu Ustadz, kalau misalkan berwudu lupa ini Ustadz, lupa niatnya, apakah kan biasanya kalau menyapu membasuh wajah itu niatnya di situ ya niatnya di situ kalau wudu. Tapi ini lupa Ustadz, apakah diulang kembali dari awal cuci tangan? Iya, kalau memang sudah waktunya juga masih ada, waktu untuk sholat juga masih ada, diulangi lagi. Diulang dari awal Karena lagi, memang belum sah, karena salah satu syarat wudu itu fardunya wudu itu niat. Tempatnya niat ketika wudu itu ketika basuhan pertama pada wajah. Itu kecuali dalam mazhab Hanafi ataupun Maliki ya, mereka itu niat itu walaupun keluar dari rumahnya dalam rangka mau wudu itu sudah terhukumi niat. Dia mau ke masjid itu sudah terhukumi niat mau sholat. Hanafi nih Ustaz. Mazhab Hanafi yang dipakai oleh India, Pakistan, Bangladesh, Iran sebagian, Irak sebagian, dan seterusnya. Gitu. Terus pertanyaan yang keduanya Ustadz itu, seorang makmum yang terlambat masuk Ustadz sementara imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, apakah makmumnya itu membaca Al-Fatihah atau ikut saja dengan bacaan imamnya? Ya, jadi Bapak Ibu, makmum itu setiap kulli rakatin amal makmumu amal imam wal makmumi munfaridan aw bil jamaati. Baca Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat bagi orang yang sholat sendiri ataupun berjamaah, bagi makmum ataupun imam, wajib semuanya. Terus makmum bagaimana bacaan Al-Fatihahnya? Setelah imam baca Al-Fatihah. Imam membaca Al-Fatihah waladdallin amin. Nah, di situ kita tempat makmum untuk baca Al-Fatihahnya. Seperti itu. Kalau umpama takut ketinggalan, siapa tahu imamnya nanti baca potongan surat tapi yang pendek sekali. Iya. Maka boleh bacanya pas imam baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah juga, tapi jangan mendahului atau bareng. Mengiringi saja di belakangnya. Imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kita baru baca supaya tidak bareng ataupun tidak mendahului. Ya nggak boleh bareng Ustaz ya. Iya. Ya. Terima kasih untuk Edan Dista Putri di Mangkosok mendengarkan kami ya. Selanjutnya ada Ibu Hajarana Umar. Bismillah, assalamualaikum. Tabe izin hadir menyimak dan mendengarkan Pak Ustadz. Kita juga mencoba menyapa Pak D Suwarno ya, yang di Perumnas Albir, Masjid Albir, Blok H. Sudah dikirimin nomor HP-nya Ustadz ya. Sudah dikasih tahu. Jadi kalau misalkan Pak D mau menelpon, silahkan menelpon ke nomor yang sudah diberikan Pak Ustadz. Kita akan terima. Iya, kebetulan besok juga mau mengisi di masjidnya. Karena kan biasanya setiap minggu pekan terakhir. Tapi karena hari Minggu kami mau ke Jakarta, ada acara MUI pusat di sana. Jadi Minggu kami ke Jakarta, Senin pagi acaranya sampai Senin jam 8 sampai jam 10 malam. Baru Selasa dini hari terbang lagi ke sini, pulang lagi. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang syarat Al-Fatihah yaitu Allah yaskuta saktatan tawilatan wala kasiratan yaksidu biha qad al qiraati. Yaitu tidak boleh diam yang panjang ataupun diam sejenak yang bermaksud memang untuk memutus Al-Fatihah. Salah baca batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Tapi diamnya diam sengaja. Saya memang memutus Al-Fatihah. Jangankan sengaja, tidak sengaja pun kalau memang tidak ada, kalau panjang ya, kalau yang panjang kalau dia tidak sengaja dia malah batal. Tapi ini mau pendek mau panjang kalau sengaja udah otomatis batal. Dia niatnya memang mau memutus Al-Fatihah, tidak bisa lagi. Seperti itu. Maka bagi kita alhamdulillahirabbil alamin. Ada waktunya Ustaz? Ya, seukuran baca subhanallah kayak tumaknina itu. Oh iya. Seukuran baca subhanallah alhamdulillahirabbil alamin dalam hati subhanallah ar-rahmanir rahim
Maliki yaumiddin. Udah. Enggak boleh banyak, enggak boleh lama-lama di Lama bagian sekali. metodenya, ya. Kemudian qiraatu kulli ayatiha wa minha basmalah. Membaca seluruh ayatnya Al-Fatihah dan termasuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk daripada ayatnya dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Jadi harus baca basmalah dulu. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita di masjid yang masjidnya yang tidak baca bismillah, ya kita hormati masjid tersebut. Karena biasa juga saya dengar tidak baca basmalah. Nah, yang penting di dalam hati kan bisa ataupun disirkan baca bismillahnya, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan. Disirkan dulu, kecilkan suaranya. Baru kalau memang di masjid tersebut tidak baca bismillah. Jangan sampai kita, saya biasanya pakai bismillah pokoknya di masjid saya. Kita tahu di masjid tersebut tidak baca bismillah, nanti takutnya kan tersinggung, takutnya kegaduhan atau apa. Dan juga jangan dibalik. Dia biasanya tidak pakai bismillah. Di masjidnya juga tidak pakai bismillah. Datang ke masjid yang pakai baca bismillah, kok dia tidak baca bismillah? Berarti kan nanti akan menimbulkan kegaduhan atau apa. Hormati masjid tersebut apa? Kunut ya kunut. Hormat masjid tersebut pakai bismillah ya bismillah. Itu kan enak semuanya. Ada penelpon? Tidak ada? Ada pertanyaan ini Ustadz dari iya. Bu Esti Kuswardani. Maaf bertanya Ustadz, kalau sholat sendiri haruskah bacaan harus kedengaran atau di dalam hati saja? Ya, jadi Bapak Ibu nanti di sini juga akan disinggung, tapi bertanya tidak apa-apa, langsung. Yaitu salah satu rukun sholat itu harus ayusmi'a nafsahu al-qira'ata. Dirinya sendiri harus mendengarkan bacaan dia. Berarti ya lirihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia itu harus mendengarkan bacaan dia. Mau tasbihnya, mau rukunya, sujudnya apa, mendengarkan. Walaupun lirih. Kalau dalam hati saja, ya sholat dalam hati bagi orang yang tidak bisa bicara. Bagi orang yang masih bisa mengeluarkan suara, harus keluar suaranya. Minimalnya itu diri kita terdengar. Kalau komat kami tuh Ustadz? Komat kami tapi tidak ada suaranya berarti belum termasuk. Karena salah satu rukun daripada rukun sholat adalah memperdengarkan telinganya, memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Ya. Ada lagi yang dipertanyakan? Ya, kita lanjut lagi Ustaz. Adamul lahni al-mukhila bima'na ka yaqul an amtu bidomita'i au kasriha pada waktu satu. Memelodikan ataupun menadakan, melakukan yang merubah harokat ataupun apa, malah tidak boleh nih. Seperti ka'an yakula an amti atau an amtu, kan suratul ladzina an amta alaihim. Ini an amti atau an amtu, mau dilakukan kah atau apa, dirubah harokatnya, maka tidak sah. Baca Al-Fatihahnya akan membatalkan gitu. Nah, maka kita perhatikan anak-anak muda yang biasa di imam, jangan sampai kita fokusnya nada tapi nggak jelas panjang pendeknya ataupun makhrajnya, kan sayang, kasihan. Al-Fatihah apalagi Al-Fatihah wajib, maka tidak apa-apa bermelodi, bernada, tapi perhatikan juga itu makharijul hurufnya dan panjang pendeknya. Iya, kita terima dulu telepon yang masuk Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Firman. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Saya ini seorang pengurus masjid, Pak Ustaz. Oh iya. Tapi masjid itu sering biasa tidak ada imannya, dan kebetulan juga bersama angka perbanyak tidak ada iman rawatibnya. Ya. Tentu orang menyuruh saya menjadi imam. Iya. Tapi saya ketahui, Pak Ustaz, karena itu masalah bacaan Al-Fatihahnya saja itu susah sekali. Bagaimana artinya kalau yang lain-lainnya salah sedikit saja sudah salah semuanya. Saya ingin mendengarkan Pak Ustaz membaca Al-Fatihah dulu. Bagaimana itu Al-Fatihahnya dibaca supaya saya bisa ingat-ingat Pak Ustaz. Dan kemudian Pak Ustaz, pertanyaan saya kemarin malam minggu yang lalu itu Pak Ustaz mengenai surah An-Naml ayat 9 Pak Ustaz. 9 bukan itu yang saya maksud itu Pak Ustaz, ayat surah keberapa dan ayat keberapa ini doanya Nabi Sulaiman. Saya karena saya mau tahu tapi apa kepada sudah cocok itu saya maksud tidak bacaannya. Kalau tidak salah dia bilang kala rabbi ghfirli wahab limulkai
layan bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu artinya jelas supaya saya cari benar-benarnya apakah yang saya baca itu salah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama? Minta kalau nggak salah minta Pak Ustadz bacakan kembali surah Al-Fatihahnya yang betul ya. Soalnya memang sepertinya banyak juga di antara kita yang bacaan Al-Fatihahnya itu belum sempurna, sementara Al-Fatihah ini harus sempurna Ustadz. Ya, itu ya karena diminta pas kalau nggak ada imam diminta jadi imam ya. Iya. Jadi ya Bapak Ibu, jadi intinya yang penting bacaan Al-Fatihahnya, kalau Al-Fatihahnya betul maka sah sholatnya, walaupun nanti bacaan-bacaan suratnya belepotan tidak apa-apa, tidak pengaruh. Tapi yang penting Al-Fatihahnya kalau sudah betul ya udah sah. Maka kita akan bacakan Bapak Ibu ya, sesuai. Kalau nada saya tidak pintar nada, tapi kalau secara kesahan maka sudah sah karena sudah dipelajari dari kecil juga tajwid maupun pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu Pak Ibu. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang doa Nabi Sulaiman. Iya, tadi untuk ada apa ini doa Nabi Sulaiman yang memohon kekayaan kan banyak seperti doa Nabi Sulaiman yang ketika apa. Kalau mau tentang kekayaan, bahwa itu surat ya Sod ayat 35, yaitu qala rabbig firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di innaka antal wahhab. Artinya ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Ini salah satu doa untuk kekayaan Nabi Sulaiman. Iya. Gitu. Tapi tadi siapa ini Pak bapaknya ini sempat juga membacakan itu ayat Ustadz. Surah apa tadi itu Ustadz? Ya, doa minta kekayaan dari Nabi Sulaiman ya. Iya. Oh, iya. Gitu. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Esti kembali. Maaf Ustadz, umpama kita bepergian sebelum subuh, maksudnya sebelum masuk sholat subuh, tapi supirnya tidak mampir sholat subuh, bisakah setelah sampai di rumah saya langsung mengkodok sholat subuh? Iya, jadi umpama kita memang tidak pakai mobil pribadi kah, ataupun sudah dikasih tahu supirnya tapi dia tidak mau, maka yang berdosa supirnya. Tapi kalau kita mampu ada mobil sendiri, lebih baik pakai mobil sendiri. Ataupun kita kaya, maksudnya lagi banyak uang, kita bisa berhenti di masjid, nanti ongkosnya sesuai jaraknya di situ. Nanti pas setelah sholat subuh bisa cari mobil lagi, bisa tanya-tanya ke jamaah masjid yang ada di situ, mau cari mobil gitu, andai kan bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan juga, kita yang tahu posisi, situasi, kondisinya, ya udah nanti sampai di rumah dikodok. Tapi secara hukum kalau memang kita mampu, maksudnya ada uang juga, berhenti aja di masjid, diongkosin sesuai jaraknya. Nanti setelah sholat subuh cari mobil lagi. Tapi kalau tidak bisa ya enggak apa-apa dikodok Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Ibu Atika. Assalamualaikum Ustadz, kemarin ada yang kirimi aku video berupa video Al-Quran yang diinjak-injak. Bagaimana hukumnya kalau ada orang seperti ini Ustadz? Apakah orang tersebut berdosa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang jelas berdosa Bapak Ibu. Al-Quran, sebetulnya Al-Quran Bapak Ibu, jangankan itu, adabnya Bapak Ibu, adab hamlatil Quran. Di dalam kitab Tibyan fi ulumil Quran tentang ilmu Al-Quran, ataupun di dalam kitab
tibyan fi adabil Quran. Jadi Al-Quran itu ini andaikan ini kalau ini kan kitab. Jadi andaikan ini Al-Quran, kertas. Walaupun kertasnya mungkin tidak semahal kertas apa. Ataupun Al-Quran zaman dulu kan kertasnya kayak model-model koran ya. Kertas biasa, tidak bagus seperti sekarang. Tapi itu kertas tersebut karena di dalamnya ada kalamullah harus dimuliakan, nggak boleh sembarangan. Kalau koran, majalah silahkan mau di bawah pun. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh di bawah karena ada kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kertas tapi di dalamnya karena ada kalamullah harus dimuliakan. Sama seperti kita buat tesis Bapak Ibu, para intelek ataupun kita yang berpendidikan, tesis kita skripsi kita sudah buat, coba andaikan ada orang yang menaruh di bawah, kita gimana rasanya? Orang itu skripsi saya kita susah-susah, apalagi sampai diinjak lagi. Kalau ini bukan skripsi, andaikan pun betul skripsi diinjak-injak tidak apa-apa bahasa kasarnya ya, tapi kan jangan, karena itu punya orang, karyanya orang. Ini kalamullah, nggak boleh ditaruh di bawah. Baca Yasin di masjid-masjid, Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, kalau ada pengajian apapun di rumah atau di mana, mau berzanzi, mau Yasin, tulisannya Yasin saja ataupun Al-Quran full ataupun selembaran Al-Quran, nggak boleh ditaruh di bawah sebetulnya. Di mana? Di atas kardus aquakah, di atas bantalkah, ini harus dimuliakan. Bukan dengan Al-Quran itu harus dimuliakan, kalau mulai dimuliakan, bukan ditaruh di bawah. Itu yang biasa kita dapatin di masjid-masjid Bapak Ibu. Kan kalau mau ngasih tahu juga kadang masih bingung caranya bagaimana, tapi tersinggung bapak-bapak. Waktu kan para imam masjid, para imam rawatib, para imam utama, para pengurus masjid, tolong sampaikan bahwa bahwasanya keyakinan ataupun Al-Quran baca Yasin taruh di atas. Sudah diangkat nih? Iya. Saya terima ya Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Kenapa Maan berdering? Ya. Merek kan Serai kita dengar. Perbaiki dulu arahannya. Yang saya mau tanyakan tadi, ini masalah membaca Al-Fatihah. Ya. Itu ada juga saya mendengar salah satu imam yang membaca Al-Fatihah, kalau semuanya dia baca nih bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah itu bisa dilakukan Pak Ustaz? Yang mananya itu Bapak? Namun terus. Dan yang saya pertanyakan itu, apakah bisa disambung terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Lantas nanti di nasiratal mustaqim disambung lagi sampai habis. Saya mendengar ada salah satu imam demikian. Jadi kami ingin mengetahui bahwa apakah bisa alhamdulillah tidak putus-putus baca, dan kedua, apakah kalau imam membacakan itu kita bisa tegur atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya silahkan Pak Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu tadi masih menyambung yang tadi dulu, Al-Quran diinjak-injak, ya jelas berdosa Bapak Ibu, karena itu kalamullah. Salah satu berarti kalau orang Islam seperti itu, jangankan orang non orang Islam saja, kalau seperti itu berarti udah menginikan agama, menistakan. Jadi bahwa menginjak Al-Quran dosa. Kita pun menaruh Al-Quran di bawah termasuk menghinakan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Jangan taruh di bawah, taruh di atas, taruh di tempat tinggi. Ketika kita yasinan di masjid dimanapun ataupun tolong para orang-orang yang ngerti kasih tahu, jangan ditaruh di bawah, taruh di atas kardusnya aquaka, taruh di atasnya bantal, karena itu bukan kertas, itu bukan majalah, itu bukan koran, bukan surat kabar, tapi kalamullah, harus dimuliakan itu. Kemudian apalagi yang selanjutnya pertanyaan Ibu Handayani.
Dan Ibu Handaya itu tentang baca Al-Fatihah. Boleh diputus-putus atau langsung. Itu boleh Bapak Ibu. Kalau mau bacaannya di langsung pun boleh, wasol bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh seperti itu. Yang penting panjang pendeknya betul. Nah, kalau putus-putus boleh. Terus kalau kita yang nggak tahu, ya kalau memang belum tahu nggak usah. Nah, daripada salah gitu. Kalau tadi Ibu Handaya maliki kiyau sama kiyau harusnya apa? Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi karena ada yang azan itu Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Orang harusnya harus betul. Mad lain mana, mad iwad mana dan seterusnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cuma satu pertanyaannya Ibu Handaya nih, Ustaz. Iya. Tadi saya enggak konsen. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Atika ini. Bagaimana hukumnya kalau ada orang lupa baca Al-Fatihah, langsung baca ayat kedua sewaktu sholat maghrib? Ya, sebetulnya kan Al-Fatihah itu kan wajib 7 ayat. Itu wajib dibaca semua. Nah, wajib dibaca semua. Nah, itu apa namanya, kalau kita tidak baca salah satunya berarti tidak sah, maka harus diulangi lagi bacaannya. Kalau kita tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim, enggak Alhamdulillahirabbil alamin dulu, ulangi lagi. Makmum di belakang bilang aja Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ingat, kalau ingat ulangi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Harus utuh Ustaz. Harus ya? utuh. Iya. Nggak boleh. Jangankan satu ayat, satu huruf saja diganti dengan huruf yang lain, atau dikurangi satu huruf saja, atau diganti dengan huruf lain satu saja, tidak sah Al-Fatihahnya. Harus diganti harakatnya juga Ustaz. Harakatnya pun tidak sah. Jadi harus totalitas seperti itu. Udah baku seperti itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan kami lanjutkan. Tidak ada? Iya, saya terima dulu teleponnya. Iya. Masuk ini. Ini bapaknya Firman lagi nih Ustaz. Barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi, ya silahkan Ya, Bapak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali yang kedua kalinya Pak Ustaz. Ya, silahkan. Tadi bacaannya itu ada biasanya imam yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya campur rahim. Ya karena budaya karena kaim. Ada kan biasa menyambung. Apakah memang itu boleh atau tidak? Biasanya itu tidak suratal mustaqim, suratal ladina. Ini biasanya ada baku sambung 2 ayat itu. Iya. Yang biasanya baku sambung langsung. Iya. Kalau apakah bulan puasa sering terjadi seperti ini. Dan kemudian Ustaz tadi itu Ustaz dengar bahwa jawabannya bacaannya sudah benar itu Pak Ustaz kita katakan. Tapi saya belum tahu surat keberapa dan ayat keberapa itu, surat Sob ayat keberapa. Itu tadi bacaannya doanya Nabi Sulaiman Pak Ustaz. Iya. Surahnya dan satu kali ayatnya. kita sebut tadi, kita tidak dengar sekali. Iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin itu. Tadi langsung ke pertanyaan keduanya dulu Ustaz. Itu tadi ayat yang dibaca Ustaz, Surat Shad ayat 35. Surat Shad ayat ke-35. Iya. Bapak Firman ya. Dicatat, mudah-mudahan nanti bisa di ini. Terus yang kedua tadi seperti pertanyaannya dengan Ibu Handayani tadi, Al-Fatihah yang disambung-sambung Ustadz. Pada biasa kan kalau bulan Ramadan gitu Al-Fatihahnya disambung-sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bagaimana ya? itu? Makanya kalau saya itu sambung berarti nanti harokatnya harus sambung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Harokatnya sambung. Oh iya. Nah, kan kalau berhenti berarti harus mad ada di sukun. Mad ada di sukun itu 6 harokat. Kalau enggak 6 harokat berarti 4 harokat. Kalau enggak 4 harokat 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Makanya kalau mau sambung ya sambung betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oh, disambung. Sekali disambung Ustaz ya. Ya kalau disambung berarti harokatnya pun sambung karena dia wasol. Juga harus disambung. Wasol. Iya. Saya rasa jelas sekali jawabannya Pak Ustadz ini untuk Bapak Firman sama Ibu Handayani. Sepertinya tadi pertanyaannya sama. Ada lagi?
Ya. Ada lagi kalau tidak? Tadi sudah disampaikan Ustadz ya, hukumnya kalau ada orang lupa baca ini Al-Fatihah langsung baca ayat kedua. Oh ya, Ibu Handayani kembali, barangkali ada yang belum kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kalinya saya mau bertanya Pak Ustaz. Kalau semuanya kita sedang sholat, salat apa saja pada waktu malam hari, maghrib atau isya, itu saya sering sudah saya baca Al-Fatihah, Ya. langsung saya ambil pengukuh. Biasa saya berhenti Pak Ustaz, karena getaran suara dari salah satu masjid yang di dekat rumah, karena di dekat rumah saya terlalu banyak masjid Iya, iya. bersuara deras. Apakah bisa saya berhenti, ulangi, setelah baru saya lagi membaca doa istighfar, saya niat berdoa istighfar, sembahyang kembali, membaca Al-Fatihah dan surat pendek yang lainnya Pak Ustaz. Apakah itu tidak tidak merusak ibadah saya Pak Ustaz? Karena saya ulangi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Gimana Mi itu pertanyaannya? Tadi Bu Handayani biasanya kalau sholat maghrib atau sholat isya itu kan di dekat rumahnya banyak masjid. Biasanya kalau dia sholat di rumah Ustadz sudah baca Al-Fatihahnya terus baca lagi surah yang lain, belum sampai dia berhenti. Kenapa? Karena mungkin karena kedengaran suara-suara masjid sehingga konsentrasinya buyar. Jadi dia berhenti. Bagaimana itu Ustadz? Itu bacaan Al-Fatihah atau apa? Surat. Ya, surah. Iya Bapak Ibu, kalau memang takut ketika kita sudah baca Al-Fatihah selesai kemudian baca surat, karena kanan kiri kadang ataupun Ribut. suaranya mungkin lantang dari masjid mana sehingga merusak konsentrasi kita, buyar. Kalau berhenti lama malah membatalkan, maka kalau udah tersangkut berhenti, lebih baik lanjut ruku saja. Langsung ruku, maka sudah sah. Walaupun tidak sempurna meskipun cuma satu ayat berangkat. Meskipun satu ayat, andaikan biasa baca Qul ya ayyuhal kafirun, pas mau lanjut ayat kedua banyak suara jadi bingung. Nggak bisa melanjutkan, ya udah ruku saja. Langsung ruku lanjut. Saja, ya. Ya, itu jawabannya Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan yang penelpon Ustadz, saya terima ya. Boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra di Tangerang. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz, mengenai ini sholat, pada saat sholat berjamaah itu terjadi apa itu namanya kekeliruan mungkin. Nah, ya mungkin ada kekeliruan di situ, apa namanya, kelupaan di situ, apa namanya itu kan imamnya lupa. Kayaknya entah dia yang benar atau kita yang makmum, karena waktu itu pada saat itu sholat asar itu karena saya ini sendiri yang mengalami itu Ustaz. Jadi ini pada saat itu mau apa namanya tahiyat akhir itu ya karena mungkin Pak imamnya menganggap bahwa sudah cukup itu 4. Padahal kita di belakang ragu, apa iya sudah 4 ini mungkin baru 3. Nah, karena tidak ada yang berani karena takut kita yang di belakang salah ingat, lupa. Tapi Pak Imam memang tidak menyadari itu. Dia yakin itulah 4 itu. Nah, sudah selesai sholat, sudah Pak Imam sudah hilang, sudah pergi maksudnya. Nah, kita di ini masih tinggal di rumah, masih baru baru membicarakan yang tadi itu. Apakah kalian tadi itu bagaimana ya? Ragu enggak? Kalau aku jujur tadi saya ragu, itu baru 3 kalau enggak salah itu. Jadi yang lain juga mengatakan iya, kayaknya memang belum coba 4 itu. Iya. Karena begitu, saya begitu pulanglah, kita bubarlah. Pulang aku sampai di rumah enggak puas aku, masih saya kembali ini sholat di rumah karena dari tadi di masjid itu. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya Pak Chandra?
Ya itulah pertanyaannya, apakah saya salah karena saya mengulang kembali di rumah karena tadi saya ragu terus. Oke. Ya. Ya itu Pak Pasien. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Emang biasa terjadi Ustaz ya? iya, gimana itu? Imamnya lupa. Baca apa ini? Ini sudah tahiyat terakhir. Pikirnya imamnya sudah selesai. Terus makmumnya berasa belum selesai ini. Oh iya. terus, Berarti ya. kayaknya kurang satu gitu ya. Betul. Iya Bapak Ibu, jadi umpama memang rata-rata itu kalau subhanallah umpama yang lain subhanallah Sudah negur tapi enggak. Ataupun sudah negur tadi enggak ini, maka yang yakin udah naik karena memang memang baru 3, naik lagi nanti ketika salam karena memang kurang. Nah, tapi umpama sudah selesai salam, sudah assalamualaikum warahmatullahi 3 ini ya, sholat 4 rakaat tapi 3 imam tahiyat, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru makmum baru mengasih itu Pak Imam ini kayaknya 3. Oh ya udah, kalau jedanya belum lama tinggal tambah takbir lagi 1 rakaat lagi, salam sudah selesai. Tapi kalau umpama jedanya sudah lama, sudah doa, sudah salam-salaman, baru ngasih tahu, berarti harus diulang dari awal. Nah, tapi umpama nggak ada yang ngingetin juga, maka nanti yang dia merasa memang betul kurang, ya udah di sholat lagi, mau di masjid mau di mana harus, karena memang kurang. Adapun orang yang tidak tahu, maksudnya memang dia lupa, tidak ada hukum itu. Tapi bagi kita yang betul-betul ini 3 ini kayaknya, nah, makanya diulangi lagi. Maka umpama kalau ada imam seperti itu, ya kita ngasih tahu subhanallah ataupun apa subhanallah, nah, maka tinggal tambah lagi. Ustadz, kalau misalkan imamnya tadi ini sudah memberi salam, tapi belum ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, langsung makmumnya bisa berdiri nggak langsung? Bisa. Oh iya. Nah, ataupun bilang subhanallah, ataupun ngomong pun nggak apa-apa, karena ada hajat kan, kalau tidak diomongkan susah. Tidak akan memahamkan. 1 orang ke 2 orang terserah ngomong, "Oh imam kurang 1." Oh dia sadar, oh iya, ya udah tinggal tambah 1 rakaat lagi, karena jedanya belum lama, karena baru salam. Kecuali jedanya sudah zikir, sudah doa, baru ngasih tahu makmum, berarti harus diulangi dari awal. Dari awal lagi ya. Iya. Saya rasa jelas sekali jawabannya Pak Ustadz untuk Pak Chandra ini. Iya. 3 menit lagi nih Ustadz waktu kita untuk hari ini. Sebetulnya ini masih di rukun sholat yang keempat. Hari ini sepertinya belum bisa tuntas Ustadz ya, karena memang rukun-rukun sholat itu panjang, tidak asal sekedar sholat saja Ustadz ya. Iya. Kita tuntaskan hari ini Ustadz atau bagaimana? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena waktunya banyak memang juga. Iya. Jadi untuk hari ini kita sudahi dulu bincang-bincang kita. Kita sudahi dulu pelajaran kita. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini, insya Allah bermanfaat. Terima kasih juga untuk Insam Mesra yang sudah berpartisipasi di acara ini, yang menelpon, yang gabung juga di Facebook. Terima kasih. Insya Allah Jumat berikut kalau tidak ada halangan, insya Allah kita balik lagi tentu menemani Insam Mesra semuanya masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.wendoe. Awas jolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like and share. Arikma.